sangat pede karena pada waktu itu ya tidak ada penyakit bawaan begitu ya. Saya kan tidak ada penyakit bawaan. Begitu kurang minum. Kalau obat belum tentu, masih di dalam riset. TCO masih belum tentu. Minyak kayu putih katanya masih belum tentu semuanya. Air putih ada efek negatif. Manusia itu butuh air. Kurang 20%, Anda mati. Tapi kurang air 20%, you die. Pertanyaan saya, halo rumah sakit, ini penting sekali. Kenapa tidak diwajibkan minum? Minum, woi. Wajibkan minum, diukurin, air hangat. Halo, please deh tolong disampaikan ke semua rumah sakit, semua orang-orang dokter-dokter, please. Karena kalau air terbukti kalau kurang mematikan, kenapa tidak diwajibkan minum? Hoi, 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 hoi. Oh, dan saya bilo 50, terus kemudian itu 99, sekian persen sehat. Apalagi kalau istilahnya tidak ada penyakit bawaan begitu ya. Saya kan tidak ada penyakit bawaan. Begitu kurang minum, saya mulai air hangat. Nah ini, obat belum tentu, masih di dalam riset. TCO masih belum tentu. Minyak kayu putih katanya masih belum tentu semuanya. Tapi pertanyaan saya, obat ada efek negatifnya. Tapi kalau air putih, Anda kurang 20% apapun boleh. Kurang protein, kurang kalsium, kurang oksigen 20%, Anda masih hidup. Tapi kurang air 20%, you die. Pertanyaan saya, kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan minum? Halo, halo rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang ini? Banyak orang yang panik karena pandemi. Banyak orang yang saling salahkan, saling tuding, saling fitnah, dan sebagainya. Padahal dari setiap permasalahan pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Dari setiap penyakit pasti ada obatnya. Sampai si bapak ini teriak-teriak kepada pihak rumah sakit, kepada pihak dokter. Padahal ulama dari dulu sudah mengatakan bahwa corona itu sudah ada sebelum tahun 2019. Apa yang dimaksud dengan corona menurut versi ulama, terutama ulama di Tatar Sunda? Yang dimaksud dengan corona yaitu menurut ulama koretna kabina-bina. Orang yang pelit, terlanjur pelit, nyumbang 5.000, minta diumumkan tiap minggu, nyumbang 10.000, diceritakan di mana-mana. Itu termasuk orang yang pelit, itu termasuk orang yang kena penyakit corona, yaitu koretna kabina-bina. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang terjadi di rumah sakit? Banyaknya orang yang meninggal di rumah sakit. Apa penyebabnya? Penyebabnya tiada bukan dan tiada lain kalau menurut kita orang Sunda. Kalau menurut saya orang Sunda. Apa? Karena setiap orang yang sakit dilarikan ke rumah sakit. Coba kita bayangkan, coba kita pikirkan. Kalau menurut orang Sunda, itu dilarikan itu dibawa lumpat. Coba Anda bayangkan, coba Bapak Ibu pikirkan.
Jangankan orang sakit, orang sehat saja kalau dibawa lari itu pasti jadi sakit kalau jaraknya jauh. Contoh dari kita, itu dari kampung kita ke jalan raya itu 3 kilometer. Dari jalan raya sampai rumah sakit itu 5 kilometer. Berarti jumlahnya 8 kilometer. Anda bayangkan orang sakit suruh menempuh perjalanan 8 kilometer dengan dibawa lari maraton. Orang itu akan meninggal. Makanya jangan aneh kalau banyak orang yang meninggal di rumah sakit. Jangan tuh menyalahkan orang pihak rumah sakit dan jangan menyalahkan dokter. Kenapa? Seharusnya kita menolak. Orang sakit itu jangan dibawa lari ke rumah sakit. Harusnya apa? Diobati ke rumah sakit. Jadi intinya apa? Kita sering introspeksi diri, kita cari solusinya bagaimana jalan dan cara terbaik menghadapi setiap permasalahan. Jangan sampai saling pojokan dan jangan sampai saling salahkan. Karena setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada jalan keluarnya. Jikalau kita sudah terkena penyakit corona, kalau menurut ulama Sunda yang tadi, koret nakabina-bina. Sering saya contohkan, ibarat pohon mangga, saudara. Pohon mangga, kalau rasanya kecut, asam, itu petani yang punya pohon mangga pasti memangkas ranting pohon. Begitupun juga kita. Kalau hidup kita rasanya kecut dari langkah kita, semuanya rasanya kecut, maka yang punya kita pasti akan memangkas setiap ranting dan dahan yang Allah berikan kepada kita. Ranting sehat, ranting selamat, ranting sukses, dan dahan yang Allah berikan kepada kita, dahan kesehatan, dahan keselamatan, akan Allah pangkas, akan Allah patahkan, akan Allah hilangkan kalau rasa dari diri kita keluarnya asam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan jadi iktibar buat kita, mudah-mudahan jadi pengalaman buat hidup kita untuk cari solusi yang terbaik, untuk cari jalan keluar yang terbaik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.